Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok praktikum modul 4. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Farhana Saida dengan NIM akhir 55, serta ada teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Ukasya Muntaha dengan NIM akhir 28, lalu ada Erli Dwi Putra Barema dengan NIM akhir 64, serta Saleh Syandina Putriansyah dengan NIM akhir 121, dan yang terakhir ada Bastian Heskia Silaban dan NIM akhir 130. Oke, di praktikum kali ini, pertama-tama kami menginstal library. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 library. Yang pertama yaitu ada library ISLR. Nah, fungsinya ini digunakan untuk mempelajari konsep dasar untuk pembelajaran statistik dan pembelajaran mesin. Lalu selanjutnya di sini ada library MES, yaitu digunakan untuk menerapkan statistik terapan, terus seperti regresi, analisis Bayesian, dan analisis vektor. Selanjutnya ada library REPS, yaitu untuk mempresentasikan objek dalam R, menjadikan fungsi-fungsi untuk mengontrol tampilan output objek R di konsol termasuk tampilan data frame dan grafik. Selanjutnya ada library ggplot. Nah, library ini untuk memungkinkan pembuatan grafik yang fleksibel dan menarik dengan menggunakan gram of grafik. Selanjutnya di sini ada Roach. Nah, library ini fungsinya untuk menghasilkan dan mengevaluasi kurva Roach. Dan yang terakhir di sini ada kelas. Oke. Sekarang setelah kita install, lalu kita run, dan berikut outputnya. Dan selanjutnya di situ kita menggunakan summary Boston. Nah, kegunaan summary ini untuk meringkas data. Nah, oke. Kita coba untuk nge-run. Nah, ini outputnya yaitu berupa data-data yang telah diringkas dan sudah dipisahkan. Selanjutnya kita membuat variabel respon baru berdasarkan kriteria tertentu dari variabel lain dalam dataset. Yang pertama di sini kita menggunakan crime rate. Nah, ini nih membuat vektor baru yang disebut dengan crime rate dengan panjangan 506. Nah, 506 itu si jumlah baris dalam dataset tersebut ya. Terus selanjutnya di sini ada crime rate Boston. Nah, ini nih untuk mengubah nilai-nilai dalam vektor. Lalu selanjutnya kita menggunakan def Boston -1, yaitu menghasilkan merupakan salinan dari data Boston, tetapi menghilangkan kolom pertama dilakukan dengan menggunakan indeks minimal 1 untuk menghasilkan kolom pertama yang dalam konteks ini adalah kolom frame. Selanjutnya kita menggunakan data frame. Telah dibuat sebelumnya, ini untuk memasukkan kolom baru. Oke. Oke, selanjutnya kita coba untuk run. Dan ini outputnya. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan eksplorasi data analis. Nah, exploratory data analis ini tuh kita dilakukan untuk memahami struktur dan karakteristik dari dataset secara lebih mendalam. Sebelum melakukan analisis ini, EDA mencakup berbagai teknik dan metode statistika serta visualisasi data untuk mengidentifikasi pola relasi, anomali, dan kecenderungan dalam data. Nah, di sini kita untuk eksploratorinya kita menggunakan ggplot untuk menampilkan plotnya.
terus kita menggunakan X crime sebagai perlakuannya, Y sama dengan ZN ini yang menjadi responnya, terus color sama dengan crime rate, dan kita memberikan title-nya zone residential plots versus crime rate. Nah, program di atas itu kita gunakan untuk membandingkan persentase lahan residensial terhadap variabel respon crime rate. Analisis ini dilakukan untuk membagi data menjadi dua kelompok berdasarkan nilai crime rate-nya, yaitu nilainya ada 0 dan 1, di mana 0 itu menunjukkan crime rate di bawah atau sama dengan median, dan nilai 1 itu menunjukkan crime rate di atas median. Untuk setiap box plot menunjukkan distribusi persentase lahan residensial untuk setiap kali kelompok nilai crime rate. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan plot industrial land and crime rate. Nah, kita lihat di kode pemrogramannya masih sama, cuman kita menggunakan responnya kita menggunakan indas. Kita mengganti yang sebelumnya dari ZN untuk variabel y-nya, tapi sekarang kita menggantinya menjadi indas. Lalu program ini kita gunakan untuk membandingkan variabel indas terhadap variabel respon dengan membagi data menjadi dua kelompok berdasarkan nilai crime rate 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan crime rate di bawah atau sama dengan median, dan nilai 1 menunjukkan crime rate di atas median. Boxplot menunjukkan distribusi persentase industrial land plots untuk setiap kelompok nilai crime rate. Selanjutnya kita akan menampilkan plots rooms per home dan crime rate. Nah, kita menggunakan ggplot seperti biasa. Terus kita menggunakan variabelnya itu adalah rm, dan juga kita memberikan judulnya itu room per home versus crime rate. Nah, sama seperti sebelumnya, di program ini kita gunakan untuk membandingkan variabel rm dengan crime room dengan membagi data menjadi dua kelompok berdasarkan crime rate-nya, yaitu 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan crime rate di bawah atau sama dengan median, dan nilai 1 menunjukkan tingkat crime rate di atas median. Boxplot menunjukkan distribusi rata-rata room per home untuk setiap kelompok nilai crime rate-nya. Ini hasil boxplotnya, teman-teman. Habis itu kita juga akan menampilkan plot nitrogen oxidase dan crime rate. Nah, kita ingin menampilkannya dengan nilai variabel x-nya itu crime rate, y-nya itu nitrogen oxidase, terus color-nya crime rate, dan game box plotnya itu untuk menampilkan plotnya ini. Tema klasik ini tema dari ininya box plotnya. Terus kita gunakan labs title nitrogen oxidase concentration versus crime rate. Jadi ini ada perbandingan antara nitrogen oxidase concentration versus crime rate. Nah, dengan membagi data menjadi dua kelompok berdasarkan nilai crime rate-nya, nilai 0 menunjukkan nilai mediannya, sedangkan yang nilainya 1 itu akan menunjukkan rata-rata nilai di atas median, teman-teman.
Selanjutnya ini juga kita mau menampilkan plot age dan crime rate-nya. Kita menggunakan ggplot lagi dengan x-nya itu sama dengan crime rate, y-nya itu sama dengan age, color sama dengan crime rate menggunakan geombox plot plus time classic. Tapi setelah age versus crime ini kita ingin melihat rata-rata umur versus rata-rata kekerasan. Ini bisa kita lihat untuk setiap nilai 0 itu menunjukkan rata-rata median, dan nilai 1 itu untuk menunjukkan rata-rata di atas median gitu. Berarti kita dapat melihat di sini rata-rata rata-rata umur yang melakukan kriminal itu rentannya itu di 50 sampai mungkin 30 tahun, 30 sampai 50 tahun umurnya. Begitu teman-teman, dan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kita akan membandingkan distribusi jarak ke 5 pusat kerja di Boston antara kota-kota dengan tingkat kejahatan. Di sini kita bisa lihat bahwa kuartil atas dan median dari distribusi jarak ke pusat-pusat kerja cenderung lebih besar pada tingkat kejahatan yang rendah, dan kuartil atas dan median dari distribusi jarak ke pusat-pusat kerja cenderung lebih rendah pada tingkat kejahatan yang tinggi. Untuk itu, maka bisa kita simpulkan bahwa di sini ada hubungan antara jarak ke pusat-pusat kerja dengan tingkat kejahatan. Selanjutnya kita akan membandingkan distribusi indeks aksesibilitas di jalan raya di kota-kota dengan tingkat kejahatan. Kita bisa lihat bahwa kuartil atas dan median dari distribusi akses ke jalan raya lebih rendah pada tingkat kejahatan yang rendah, dan kuartil atas dan median dari distribusi akses ke jalan raya cenderung lebih tinggi pada tingkat kejahatan yang tinggi. Dengan demikian, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada hubungan antara aksesibilitas ke jalan raya dengan tingkat kejahatan di kota-kota dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Selanjutnya, kita membandingkan distribusi rasio murid guru di kota-kota dengan tingkat kejahatan. Ditemukan bahwa kuartil atas dan median dari distribusi rasio murid guru atau cognitive ratio cenderung lebih rendah pada tingkat kejahatan yang rendah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa di sini ada hubungan antara rasio murid guru atau cognitive ratio dengan tingkat kejahatan di Boston. Berikutnya kita membandingkan proporsi orang kulit hitam di kota-kota dengan tingkat kejahatan dengan median dan kuartil lebih tinggi di kota-kota dengan tingkat kejahatan rendah dibandingkan dengan kota-kota dengan tingkat kejahatan tinggi. Tetapi ada banyak titik di luar kotak, sehingga bisa kita simpulkan bahwa di sini ada hubungan antara proporsi orang kulit hitam dengan tingkat kejahatan di Boston. Oke, pertama di sini ada blok kode percentage of low income earners versus crime rate. Di sini kita akan menggunakan ggplot sebagai fungsi kode utamanya. Pada blok kode ini kita akan membandingkan low income earners versus dengan crime rate. Kita akan membagi data secara biner dan memvisualisasikannya kembali secara box plot. Pada hasilnya di sini 0 merepresentasikan crime rate pada nilai di bawah median, sedangkan 1 merepresentasikan crime rate pada nilai di atas median. Untuk selanjutnya ada owner occupied house dengan crime rate.
sama seperti sebelumnya, pada blok kode ini kita akan menggunakan fungsi utamanya yaitu ggplot. Nah, di sini kita akan membandingkan orang yang mempunyai rumah, owner occupied house, dengan crime rate, tingkat kejahatan, seperti pada kode blok sebelumnya. Kita akan mengelompokkan kembali data secara biner dan memvisualisasikannya kembali menggunakan box plot. Begitu pula pada blok kode full value property tax rate dengan crime rate menggunakan fungsi utama ggplot dan membandingkannya dengan crime rate. Untuk selanjutnya kita akan split dataset into test and training set. Nah, di sini maksudnya adalah kita akan membagi data menjadi dua, yaitu training set dan test set. Kita akan membagi training set dengan proporsi 80% dan sisanya 20% untuk test set. Kegunaan dari training set adalah untuk melatih model LDA yang telah kita buat dengan mengestimasikan parameter yang diperlukan seperti mean dan covariance. Sedangkan test set digunakan untuk menguji kembali kinerja dari training set dan mengetahui seberapa baik model yang telah kita buat. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada membuat LDA, yaitu Linear Discriminant Analysis. Di sini menggunakan fungsi LDA dengan variabel responnya adalah crime rate atau tingkat kriminal, yang dimana variabel independennya dipakai semua dari data set train dan disimpan kemudian ke dalam variabel LDA.fit. Lalu ringkasan LDA yang telah kita buat kita panggil dengan LDA.fit. Ini merupakan hasilnya. Selanjutnya membuat prediksi dari model yang telah kita buat, yang kemudian kita masukkan ke dalam variabel LDA.trend, di mana hasilnya tersebut akan dipisah berdasarkan kelasnya, yang kemudian disimpan dalam variabel LDA.class. Lalu setelah kita mendapatkan modelnya, selanjutnya membuat confusion matrix dengan menggunakan fungsi table. Nah, ini merupakan hasilnya di mana ada confusion method, ada true positif, yaitu ada 54 kasus yang diprediksi memiliki kasus yang tinggi, dengan aktualnya benar kasus itu adalah kasus tingkat tinggi. Lalu ada true negatif, di mana dia diprediksi tingkat kejahatannya rendah dan aktualnya memang dia tingkat kejahatannya ada rendah. Selanjutnya ada false positif. Di sini ada 3 kasus yang diprediksi dengan tingkat kejahatannya rendah, namun ternyata pada aktualnya dia adalah kasus tingkat tinggi. Lalu ada 15 kasus dia false negatif, di mana dia diprediksi tingkat tinggi, namun pada kenyataannya dia merupakan kasus tingkat rendah. Selanjutnya, untuk mengecek akurasi dari model yang telah kita buat dengan membandingkan nilai predik dengan nilai aktualnya, dengan apakah rata-rata dari modelnya ini bernilai benar atau salah. Kemudian kita membuat dalam bentuk persen dan kemudian dimasukkan ke dalam variabel akurasi.lda. Lalu kemudian kita akan menampilkannya lewat fungsi print. Di sini didapatkan bahwa akurasinya itu sebesar 82%. Lalu selanjutnya, setelah kita mendapatkan akurasinya, kita akan mencari errornya. Di sini error ini kita sama menggunakan fungsi print untuk menampilkan nilai yang kita cari, yaitu dengan rumus 100 dikurang akurasi.lda. Di sini kita mendapatkan nilai errornya sebesar 18%. Sekian presentasi dari hasil tugas kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.